kecanduan handphone ini dialami oleh banyak anak-anak. Salam boros. Sebagai jurnalis, apa pandangan Anda terhadap kehadiran teknologi? Jelas ya, kehadiran teknologi ini sangat membantu. Misalnya dari jurnal, negara pertama yang dianggap memiliki media pertama kali itu di zaman Julius Caesar ya. Julius Caesar itu dianggap sebagai bapak pers dunia. Ketika itu media tidak seperti yang ada saat ini. Media lebih dilihat sebagai pengumuman, semacam papan pengumuman, lalu kemudian berkembang. Yang pengumuman itu selalu mengupdate berita terbaru atau kondisi terbaru dari anggota legislatif mereka atau kebijakan-kebijakan yang diambil pada saat itu. Nah, kemudian mengalami perubahan-perubahan, orang mulai menemukan mesin cetak sampai ke keadaan sekarang. Nah, sebenarnya bagi saya sendiri secara pribadi sebagai jurnalis dan juga sastrawan, saya melihat teknologi itu sebagai bagian dari budaya atau bagian dari perkembangan peradaban masyarakat. Tetapi sayangnya Papua tidak mengalami perubahan peradaban itu secara sempurna, sehingga memang ada banyak fase yang kita lewati. Misalnya saya senang membaca buku-buku Marx, sehingga memang Karl Marx yang saya maksud. Jadi memang perubahan-perubahan yang terjadi di Papua itu tidak serta-merta kita ada pada saat ini tanpa mengalami perubahan perkembangan masyarakat yang sempurna. Misalnya komunal primitif. Semua orang di dunia, semua bangsa di dunia mengenal yang namanya komunal, mengalami fase itu. Lalu kemudian perkembangan sejarah peradaban mereka berubah sampai pada masa yang disebut kapital atau kapitalis saat ini. Mungkin teman-teman di yang aktif di gerakan mahasiswa paham dengan materi ini, karena Papua dari komunal primitif itu melewati beberapa fase sehingga Papua saat ini ada di masa teknologi di mana kita cuma pegang HP, lalu kemudian kita pencet-pencet kita bisa ngobrol. Saya bisa telepon Susan di Merauke misalnya, atau saya telepon Paskalis. Dulu kalau di Papua tiba-tiba orang keluar dari rumah bicara-bicara sendiri di luar, kita bilang apa? Itu deh Swangi. Artinya setelah kita secara logika kita tidak dapat dengan perubahan ini, karena misalnya penemuan telepon. Anak-anak milenial hari ini tidak tahu telepon yang harus putar-putar itu, tiap nomor digitnya harus kita putar. Saya masih mengalami masa itu ketika rumah saya di Jayapura. Orang tua saya punya fasilitas itu, jadi sejak saya lahir saya tahu media komunikasi dengan telepon yang harus diputar itu, kalau tahu. Sedangkan Papua secara keseluruhan bisa dikatakan masih berada dalam fase komunal primitif karena memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan teori itu ya. Nah, teknologi sendiri bagi saya sebagai jurnalis ini sangat membantu, karena kemudian dulu misalnya media dikeluarkan misalnya sebelum digital ya, misalnya Washington Post, atau misalnya saya baca New York Times. Pada saat sebelum digital, saya di Indonesia tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca koran-koran atau media-media dari
luar, atau bisa melihat situasi di luar tempat saya tinggal. Dan koran ataupun majalah itu bahkan ada yang tabloid, misalnya tabloid setiap 2 minggu atau 1 bulan, atau mungkin ada majalah yang setiap bulan. Jelas bahwa teknologi sangat membantu kerja-kerja jurnalistik, tapi kemudian ada dampak positifnya itu yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau dampak negatif, mungkin kita semua sebagai pengguna sosial media hari ini tahu bahwa dampak dari apa namanya dari teknologi ini tadi beberapa sudah disinggung oleh Susan, misalnya hoax, misalnya bullying. Kalau hoax itu lebih banyak di media ya, di pemberitaan media, sehingga memang hari ini itu juga bukan cuma dampak negatif, tapi itu kemudian menjadi tantangan bagi jurnalis yang kerja di abad ini, di masa teknologi itu berkembang cepat sekali. Dan kalau misalnya seperti tadi Friendster masuk ke Facebook, lalu masuk ke Twitter dan lain sebagainya, itu hanya dalam beberapa tahun saja. 20 tahun terakhir ini sudah mampu membolak-balikan kondisi sosial masyarakat Papua. Nah, itu sangat menarik ya dengan kondisi Papua. Misalnya Papua, kondisi-kondisi ini menyebabkan lompatan sejarah atau yang disebutkan lompatan budaya. Hari ini ada banyak orang yang kemudian tidak bijak menggunakan media sosial karena kita mengalami lompatan budaya, bukan cuma orang Papua sebenarnya, karena itu menyeluruh hampir di seluruh bumi, seluruh dunia. Orang kaget dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang luar biasa dalam beberapa waktu terakhir, 10-20 tahun terakhir. Nah, kalau dampak negatif dari apa namanya perkembangan teknologi ini jelas bahwa kehadiran teknologi ini juga mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya punya budaya berkumpul, bercerita, hari ini kita lebih memilih duduk dengan HP di tangan tanpa mempedulikan orang yang ada di samping-samping kita. Jadi kalau yang tadi Susan bilang, saya sederhanakan menjadi seperti ini. Teknologi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Jadi ada banyak upaya juga bagaimana upaya perempuan Papua untuk tetap bisa beradaptasi dengan situasi ini adalah perempuan Papua harus punya kemampuan menyaring informasi yang masuk. Tapi terlepas dari informasi atau apapun itu, hal yang paling kita butuhkan saat ini adalah pendidikan dasar di rumah. Anak-anak harus punya waktu, harus membuat jadwal, misalnya penggunaan handphone atau telepon pintar ya. Jadi kita tidak bisa larang hari ini anak-anak untuk tidak menggunakan tidak menggunakan teknologi atau tidak menggunakan digital. Orang hari ini mereka belajar pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai Google Class. Dan itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membelikan atau menyiapkan mereka bahan-bahan atau alat-alat itu. Dan ini terasa sekali ya bagi saya sebagai orang tua yang anaknya sedang bersekolah online. Dan ini setelah mereka menggunakan online, mau tidak mau mereka pakai ngobrol dengan teman atau main game.
Saya kalau saya kasih contoh konkret ya, di rumah saya bikin jadwal jam sekian sampai jam sekian itu untuk belajar, jam sekian HP harus mati, bantu mami di rumah, jam sekian boleh pegang HP lagi untuk memeriksa pekerjaan sekolah yang belum dikerjakan. Setelah itu boleh main, malam itu cuma 2 jam, jam 9 malam handphone sudah kumpul. Mami tidak kasih lagi mereka boleh pegang HP sampai besok pagi. Jadi memang kita bijak, orang tua harus bijak. Misalnya YouTube mereka bisa kita setting untuk kids. Jadi ini saya kasih tips-tips langsung karena saya berhadapan dengan kemajuan teknologi. Jadi ketika mereka buka YouTube, mereka tidak bisa mengakses untuk yang dewasa, misalnya. Terus hari Minggu sekarang semua ibadah online, mereka selalu saya bangunkan, suruh mandi, siap seperti biasa ke gereja, tapi hanya dilakukan di rumah. Cuma seperti itu. Jadi basic mereka untuk beraktivitas tetap harus dalam pengawasan. Itu kalau bicara soal upaya menyaring informasi. Saya karena persoalan lain akan muncul ketika yang tadi Susan sempat bilang soal adiktif atau kecanduan. Kecanduan handphone ini dialami oleh banyak anak-anak dan itu harus kita hindari. Orang saya tidak terlalu paham situasi Papua dengan sekolah online, tapi di Jawa sekolah-sekolah dengan basic agama seperti sekolah Kristen dan Katolik menjalankan itu dengan taat dan dengan baik. Artinya mereka tiap hari punya jadwal bertemu dengan guru di Google Meet, tugas, lalu kemudian dikumpulkan misalnya sebelum jam 2 siang. Jadi mereka walaupun di rumah aktivitasnya seperti di sekolah, hanya tempatnya saja yang pindah ke rumah. Dan teknologi sangat membantu di situ. Kita tidak bisa bilang bahwa ini tidak membantu kehidupan manusia karena teknologi adalah bagian dari kemajuan peradaban manusia. Lalu kalau soal pola komunikasi, lalu kemudian media sosial, apa yang tadi disinggung teman-teman pembicara sebelumnya, kita bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau saya secara pribadi, kalau ada yang berteman dengan saya di Facebook, saya punya 2 Facebook. Facebook pertama itu private. Saya ingin punya kehidupan yang normal seperti orang lain. Tapi saya tidak bisa menutup bahwa ada banyak fans yang setelah membaca karya-karya saya, mereka ingin in touch dengan saya. Saya membuat Facebook fan page yang dimana teman-teman lain di luar teman-teman dekat dan keluarga bisa tetap berinteraksi dengan saya, sehingga keamanan digital itu sangat penting, apalagi bicara soal peretasan, bicara soal undang-undang ITE, dan itu saya selalu mengikuti perkembangan itu karena pekerjaan saya jelas beresiko dan punya banyak dampak, sehingga memang ketika saya melihat ada training atau fellowship yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau oleh media-media seperti Tempo Institute melakukan pelatihan untuk keamanan digital, saya selalu apply. Saya memasukkan lamaran untuk saya ikut dan beberapa kali saya ikut. Karena memang di situasi seperti ini tidak ada yang aman, tidak ada yang sepenuhnya aman karena memang situasinya membuat kita harus kita harus aware dengan situasi di sekitar kita.
kadang-kadang juga kondisi kondisi media sosial yang orang kadang lebih percaya apa medsos-medsos daripada berita-berita dari media-media terpercaya atau media-media yang kalau kerja jurnalis itu kan kita sebelum sebuah berita naik kita ada namanya proses verifikasi berita, cover both side, ada standar-standar yang kita penuhi, harus kita penuhi agar sebuah berita layak disiarkan atau tidak. Misalnya saya dengan Paskali sama-sama berada di tempat yang sama, kemudian kita melihat kecelakaan. Pada saat itu Paskalis bisa mengambil foto lalu menaikkan di media sosial dia bahwa jam sekian saya melihat kecelakaan, korbannya ini fotonya. Tapi kalau saya sebagai jurnalis, saya tidak bisa menganggap itu benar, walaupun itu benar. Saya sebagai jurnalis yang hadir dalam sebuah kecelakaan itu, saya punya tugas memverifikasi. Pertama, saya harus tunggu sampai Polantas datang. Kemudian saya memverifikasi. Itu take time. Dulu saya waktu masih di lapangan, saya 5 sampai 15 menit saya butuh untuk sekedar verifikasi kalau saya kirim berita pakai handphone. Jadi saya akan kalah cepat jelas dengan Paskalis yang menggunakan saya dikirim ke Facebook misalnya, sedangkan saya kirim ke media. Jadi makanya kadang-kadang orang menganggap media itu lambat. Sebenarnya kita harus memenuhi standar-standar tertentu agar sebuah berita itu layak diberitakan. Sehingga memang kalau bicara tentang berita dan hoax dan berita-berita lain di media sosial, mungkin karena saya jurnalis, saya tidak membaca semua berita. Saya hanya mengikuti berita-berita dari media-media yang terverifikasi. Kalaupun ada media melakukan kesalahan-kesalahan, saya pikir itu ada pada teknik di dalam teknik aturan main dalam sebuah redaksi. Dan beberapa kali misalnya ada yang kejar jam tayang, harus cepat, beritanya harus naik. Itu juga kadang menjadi hal-hal yang dilema. Misalnya kejadian di kota A, kejadian ini belum ada berita di media manapun, tapi videonya sudah viral misalnya. Walaupun saya mendapatkan video itu, percaya berita itu atau video itu akan berhenti di saya. Saya tidak akan melanjutkan. Karena bukan tugas saya menyebarkan sesuatu yang tidak terverifikasi. Jadi ketika siapapun dia yang berteman dengan saya di media sosial, kecuali saya akan melanjutkan ke forum-forum atau grup-grup WhatsApp yang berisi kawan-kawan jurnalis untuk memverifikasi itu. Tapi tidak ke masyarakat umum. Dan kalaupun ada yang saya lanjutkan, itu berupa semacam iklan atau mungkin poster kegiatan. Itu jelas, saya tahu pada siapa saya. Tapi kalau itu berupa berita, video, sebuah kejadian, pasti berhenti di saya. Kalau berharap akan saya lanjutkan, itu tidak akan saya lanjutkan. Karena akan saya verifikasi dulu ke teman-teman lain, teman-teman sama profesinya dengan saya. Nah, itu kemajuan teknologi yang bagi saya sangat banyak membantu kemajuan dunia jurnalistik. Tapi itu ada sisi buruk. Ditambah lagi dengan misalnya pemberlakuan undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik. Ini sebenarnya sangat
merugikan kerja-kerja jurnalis, kehadiran undang-undang ITE ini. Tapi tetap ada sisi baik yang masih tetap bisa kita lihat, sehingga memang meminimalisir kejahatan-kejahatan dalam dunia digital. Lalu kemudian apa ya? Ya mungkin sebegitu dulu dari saya, bicara tentang teknologi, bicara tentang jurnalistik, bicara tentang perempuan Papua. PR kita bersama menambah jurnalis perempuan Papua. Terima kasih. Salam Baras.